Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang diberkati sama Tuhan sepanjang minggu ini. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, amin. Semua Bapak Ibu kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita persiapkan hati kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hari ini Bapa, kami ada berkumpul bersekutu di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dan tiba saatnya kami Bapa ada di rumah-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk meninggikan-Mu ya Tuhan. Karena kami hidup sesuai dengan apa yang tadi kami dengar, kami hidup hanya untuk memuliakan-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh kagum, kami sungguh bangga Tuhan punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup Tuhan, yang memperhatikan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati kami Bapa. Kami siap untuk memuliakan-Mu. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kami kagum Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Bapa untuk memuliakan-Mu Tuhan. Meninggikan satu nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada Bapa hari ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami ingin memuliakan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari katakan. Kau sungguh indah tiada taranya ya. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Nya Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Yang terindah, mulia dan mari jemaat Tuhan dengan percaya katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak, satu nama yang layak dipuji. Yesus kagum. Yes, yang bersuka cita mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami kagum Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan dari awal. Kau sungguh indah tiada. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, lebih dari semua yang ada ya. Hikmat-Mu tiada terselam. Kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Mari katakan, Engkau yang mulia, Engkau yang perkasa Tuhan, dan berkuasa. Ku kagum hormat
Tuhan. Kami kagum Tuhan, kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih, oh Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berikan puji-pujian yang terbaik. Kami berikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, mari angkat hatimu, mari berikan yang terbaik sama Tuhan. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup. Mari terus menyembah, mari terus memuji, mari terus nyatakan kekaguman-Mu sama Tuhan. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Mari berikan, mari beritahukan, mari nyatakan. Engkau yang memperhatikan kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Yes, penuhi tempat ini. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan. Yesus ya. Jangan ada yang berdiam diri satu orang pun. Mari kita penuhi tempat ini dengan puji-pujian. Mari kita naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Karena percayalah Tuhan Allah yang berkehendak atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan renungkan kebaikan Tuhan. Kalau di luar kita boleh mengalami masalah, di luar kita boleh mengalami sakit, di luar kita boleh mengalami pencobaan-pencobaan, tapi satu hal yang pasti, kami punya Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari katakan dengan iman, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Tuhan menunggu suaramu, Tuhan melihat hatimu. Sekali lagi mari katakan, ku kagum akan Engkau. Yang mau mengangkat tangan, mari angkat tanganmu. Mari pandang Allahmu yang luar biasa. Kau Allah yang Dia Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari katakan sekali lagi, ku kagum hormat. Yes, kami kagum Tuhan, ku kagum hormat.
katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, hanya namamu yang disanjung di tempat ini Tuhan, dan namamu dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang siap menari, yang siap lebih antusias lagi memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya dari mimbar yang suci kudus ini, mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Yes, Tuhan gunung batu kita, amin. Tuhan keselamatan kita, amin. Tos kiri kanan katakan Tuhan penyelamatku. Yeay. Jangan malu-malu nyanyi buat Tuhan. Jangan malu-malu menari untuk Tuhan. Mari katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga apa? Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Dengan semangat katakan bahwa Tuhan yes. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga. Mari katakan kota benteng, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia dan yes. Aku percaya akan Dia dan perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari jemaat Tuhan, kali ini dari awal yang perempuan saja katakan bahwa Tuhan gunung batuku, keselamatanku. Amin. Perempuan saja katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga. Ayo yang perempuan. Kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku. Yang laki-laki, Tuhan mau mendengar suaramu. Mari katakan laki-laki bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga kota bentengku. Dia benteng kotaku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia bantu selamatku. Aku percaya akan Dia, amin, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Lebih semangat lagi, mari kita katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya, oh amin, ya Tuhan bantu selamatku. Aku percaya akan Dia perisai, tempat perlindungan. Jemaat katakan lebih lagi, jemaat saja katakan aku percaya. Berikan yang terbaik sama Tuhan. Amin, amin. Aku percaya. Tempat perlindungannya tinggi. Sekali lagi katakan aku
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes. Kami percaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu agar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Kehendak-Mu agar kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Kami hidup di dunia ini untuk memuliakan-Mu dan kami rindu Bapa untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kami Tuhan. Ya, mari katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk bagai emas murni. Mari katakan, Tuhan ku serahkan. Semuanya kami berikan. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, kami mau senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Senangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya mari musik memuji Tuhan. Mari kita katakan, oh Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, karena Engkau baik Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk berkat yang setiap hari kami masih bisa rasakan. Kami hidup Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih. Ya, mari katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari katakan menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, ini iman kami Tuhan, ini perkataan kami Tuhan. Kau dengar, ini kerinduan. Wow. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini keinginan kami untuk terus menyenangkan Tuhan lewat hidup kami. Kami mau muliakan Tuhan lewat pujian kami. Sekali lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa, ini hati kami, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan-Mu. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Mari terus panggil Dia, Yesus. Oh Yesus, pakai momen pagi hari ini untuk terus menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya ralala basyikara la barala 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 barala. Tuhan limpahkan damai-Mu, Tuhan limpahkan sukacita-Mu, sebab kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang melimpah. Oh ralabaralabaralaba syekara labaralabaralaba. Mari terus sembah Dia, mari terus sembah Dia, mari terus sembah Dia. Biaralabaralabaralabaralaba. Bawa kami lebih dekat dalam hadirat-Mu, bawa kami lebih dekat dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh ralaba syekara labaralabaralabaralabaralaba. Ya ralabaralabaralaba syekara lalabaralaba. Ya ralabaralaba ya ralabaralabaralabaralaba. Mari gak usah buru-buru nyembah Tuhan. Nikmati pribadinya. Makan jiwaku pun mari gereja Tuhan. Puji Dia, puji Dia, puji Dia. Sungguh besar. Panggil Dia Allahku. Kau Allahku, maka jiwa kami, maka jiwa
besar, kau besar, besar. Kau Allah. Mari gereja Tuhan, lebih lagi. Maka jiwaku memuji-Mu. Ini seruan kami Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Bapakku yang baik. Jiwaku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar, besar. Engkau Allahku, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allah. Mari dengan yakin panggil kebesaran Dia, nyatakan kebesaran Dia. Besar Kau Allahku. Berikan sorak-sorai kemenangan, sorakan haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan biarlah hati kita selalu rindu akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Prioritas Kunci Keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kita semua ingin memiliki kehidupan yang berbahagia dan berhasil. Ada orang yang tampaknya bahagia dalam hidup dan keluarganya, tapi kurang sukses dalam pekerjaannya. Sebaliknya ada orang yang sukses, berhasil di dalam pekerjaannya, kaya raya, tapi kurang bahagia di dalam keluarganya, malah keluarganya ribut terus dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Tuhan ingin agar kita memiliki keduanya, kebahagiaan dan keberhasilan. Dan itu terjadi kalau kita punya prioritas yang tepat. Dalam hal ini prioritasnya adalah kecintaan kepada firman, merenungkan firman, mentaati firman, hidup berfokus kepada firman Tuhan. Maka kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kita. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam berbagai bidang, prioritas hidup itu harus tepat. Sebab kalau prioritasnya salah, kita mendahulukan yang kurang penting, maka justru yang penting yang akan membawa kita pada keberhasilan itu akan tergeser. Ada ungkapan yang berkata, the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang paling utama adalah mengutamakan hal yang paling utama sebagai hal yang harus diutamakan. Hal yang nomor satu adalah menomorsatukan hal yang nomor satu supaya dinomorsatukan. Nah, kalau kita bisa prioritas pada mana yang paling penting, maka keberhasilan sudah dekat dengan hidup kita. Saya ambil sebuah contoh supaya saudara bisa lebih ngerti. Satu kali ada seorang yang mau mengikuti lomba kuda dan kereta yang terbagus. Jadi 3 hari ke depan di alun-alun kota akan diselenggarakan perlombaan tersebut. Maka orang ini kemudian mencat itu kereta kudanya dengan bagus. Dia kasih aksesoris, kasih ini itu dan sebagainya. Pokoknya dia konsentrasi betul dengan kereta kuda tersebut supaya kalau nanti kudanya
berjalan di depan, kereta kudanya itu bagus sekali, dia jadi pemenang lomba. Tapi saudara tahu, pada hari di mana lomba itu dilakukan, baru saja jalan beberapa langkah, kudanya lemes lalu mati, saudara. Kenapa? Rupanya saking orang ini fokus memberi keindahan kepada kereta kuda, dia lupa 3 hari nggak kasih makan sama kudanya, sampai kudanya lemes, kudanya mati, saudara. Nah ini berarti kan tidak ngerti mana prioritasnya. Karena itu mari kita melihat prioritas apa yang harus kita utamakan, dahulukan dalam hidup ini. Nah di dalam Alkitab ada beberapa hal yang kita harus kerjakan lebih dahulu sebelum hal-hal yang lain kita kerjakan. Nah kata lebih dahulu ini berarti prioritas. Yang pertama saya mau ajak saudara baca Matius 6 ayat 33. Karena di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah panggilan untuk hidup kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Allah sebagai pribadi terpenting dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dalam hidup kita, yang pada mulanya itu mesti Allah. Kalau kita bangun pagi, pada mulanya mesti Allah. Artinya kita doa, menyembah Dia, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan kopi, jangan sibuk dengan hal yang lain. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter, atau berdoa kepada Allah. Pada saat engkau tidak punya uang, pada mulanya apa? Ngutang, ingat orang siapa yang kira-kira bisa menolong, ataukah kita doa kepada Tuhan? Orang yang mengutamakan Allah itu akan berhasil dan bahagia dalam hidupnya. Kalau saya baca dalam 2 Tawarikh 26, ada seorang raja yang bernama Uzia. Ketika dia memprioritaskan Tuhan, Tuhan membuat apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dikatakan di ayat 5, Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, cintai Tuhan. Ini kunci keberhasilanmu, saudara. Jangan cuma asal-asalan, ya Tuhan, saya percaya sih Tuhan ada, tapi terlalu penting juga enggak. Jangan punya sikap seperti itu, tapi benar-benar hidup saudara harus berfokus, berpusat, senternya adalah Kristus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Sayang Uzia ketika berhasil, dia lupa diri, dia lupa Tuhan. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pada itu adalah tugas imam, bukan tugas raja. Dia merasa diri paling hebat, sombong. Dan orang sombong akan melakukan hal yang merusak hidupnya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya. Saudara, karena itu mari kita utamakan Dia. Ada orang kalau ke gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Wah bagus ya. Yang paling utama apa? Meninggikan Tuhan. Tapi begitu keluar gereja dia bilang yang paling penting cari duit. Kalau nggak ada duit susah kita. Loh yang benar mana? Yang terutama mencari Tuhan atau cari duit? Makanya hidup kita itu seringkali tidak sungguh-sungguh berbahagia dan berhasil. Karena apa yang kita nyanyikan dengan mulut ini berbeda dengan perilaku kehidupan kita. Pada Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara boleh banting tulang, peras keringat, kaki di atas, kepala di bawah, jungkir balik, cari duit. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, mana bisa? Kalau Tuhan tutup pintu berkat, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau orang diberkati Tuhan lagi tidur pun berkat akan mengejar dia. Karena itu utamakan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap sepak terjangmu. Bahkan ketika engkau punya masalah, bagaikan benang kusut, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita boleh punya niat untuk jalan hidup lurus, keluarga bahagia. Sampai kalau kita punya mobil platnya aja B217AN. Kalau dibaca berdua satu tujuan. Wah, keren kan? Tapi cuma platnya doang yang berdua satu tujuan. Oh, di dalamnya pemilik mobil sama istrinya ngamuk, berantem terus. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Ayo kita libatkan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, doa, Tuhan apakah ini berkenan kepadamu, seizin engkau. Jangan cuma lapor Tuhan, saya mau ini, mau itu. Kalau minta izin, Tuhan izinkan, resiko Tuhan tanggung. Kalau lapor, saudara yang tanggung resikonya. Saya mau bilang, mengutamakan Tuhan itu powerful sekali. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau cinta Tuhan, mengutamakan Dia, yang gak masuk akal Tuhan berikan. Saya pernah dengar kesaksian ya tentang seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di tuan dan nyonya rumah orang Kristen. Lama-lama pembantu ini melihat kehidupan tuan nyonya rumah yang baik, lalu suka ke gereja. Pembantu ini satu kali ngomong, nyonya boleh nggak saya juga ikut ke gereja? Oh boleh, diajak. Senang puji-pujiannya, senang mendengar khotbah. Jadi anak Tuhan, dibaptis saudara. Lalu dia mulai belajar doa. Karena dengar khotbah kan mendorong supaya dia doa. Nyonya, saya doa satu kali, saya punya pasangan hidup. Dan saya pingin diberkati Tuhan kaya seperti nyonya dan tuan. Bisa nggak ya? Ya bisa aja kata si nyonya. Doa aja sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengabulkan doanya saudara. Karena beberapa waktu kemudian anak daripada si nyonya rumah ini ulang tahun. Jadi kemudian ada pesta gitu, beberapa anggota keluarga teman-teman datang. Lalu ada foto-foto. Lalu si pembantu ini juga diajak ikut foto. Kamu ikut foto nih ya, gendong nih anak saya yang masih kecil. Salah satu anak digendong saudara, difoto. Lalu setelah selesai foto, foto itu juga dikirimkan kepada salah satu saudaranya yang ada di Belanda. Nah fotonya cukup besar, dipajang oleh si saudaranya itu di rumahnya saudara sekalian. Satu kali temennya seorang Belanda, Holland Spreken, ngomong bahasa Belanda, mampir ke rumahnya, lihat foto, baru ya, siapa ini? Oh ini saudara saya di Indonesia. Lalu waktu dia lihat matanya tertumbuk pada wajah seorang wanita. Kalau ini siapa? Yang gendong anak kecil. Waduh saya juga nggak tahu ya. Nanti coba saya tanyakan. Setelah ditanya, oh ternyata itu pembantunya, bedinde katanya. Oh boleh nggak saya kenalan? Karena rupanya dia duda, saudara sudah ditinggal mati oleh istrinya. Oh boleh aja, tapi dia pembantu. Nggak apa-apa. Akhirnya jadi pen friend, sahabat pena saudara. Itu zaman dulu ya, belum ada WA-WA-an. Dan gak lama kemudian orang ini datang ke Indonesia untuk kenalan lebih lanjut, melamar si pembantu ini. Diboyong jadi nyonya di Belanda. Dan berapa tahun kemudian setelah jadi nyonya, dia kasih tiket kepada tuan nyonya yang dulu dia pernah kerja. Ditraktir datang ke belanja, diajak jalan-jalan di Belanda. Dan dia bilang, nyonya doa saya dikabulkan Tuhan.
Sekarang saya benar-benar jadi nyonya Belanda katanya. Luar biasa kan Tuhan? Sesuatu yang gak masuk akal Tuhan bisa kerjakan kalau kita mengutamakan Dia. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bahagia dan berhasil? Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ini prioritasnya. Kalau kita mau kasih persembahan tapi masih ada ganjelan, damai dulu. Jadi damai itu prioritas pertama, baru kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita harus berdamai dahulu. Artinya membangun hubungan yang baik dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita mengupayakan perdamaian dalam hidup ini. Jangan suka cari musuh, jangan suka cari ribut. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, saudara. 1 musuh membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang demikian. Tapi kalau hati damai, relasi baik dengan orang lain, bahagia hidup kita. Seorang pakar pengembangan pribadi bernama Dale Carnegie pernah berkata, sukses itu 15% ditentukan oleh faktor IQ, kecerdasan, tapi 85% keberhasilan ditentukan dari kemampuan kita membina relasi atau hubungan dengan orang lain. Orang yang banyak temannya, banyak sahabatnya, itu kemungkinan berhasil jauh lebih besar daripada orang yang sekedar pinter. Karena kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Dokter membutuhkan pasien, pengacara membutuhkan klien. Saudara sekalian, tiap orang punya kelebihannya masing-masing. Karena itu mari kita jalin persahabatan yang bermutu, perluas relasi dan koneksi kita. Dan janganlah kita jadi orang yang gampang melihat salahnya orang lain, negatifnya, tapi belajar melihat hal yang positif. Jangan suka mencela, menghakimi, tapi belajar memuji. Itu mengembangkan potensi yang baik dari orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah dengar cerita, saudara, satu kali ada seorang wanita yang suaranya bagus kawin dengan guru olah vokal. Wah, rasanya klop ya. Tapi setelah menikah, orang tidak dengar bahwa si istri itu suka nyanyi. Sampai 3 tahun kemudian, suaminya itu meninggal mendadak, padahal belum terlalu tua. Setelah berkabung 2 tahun kemudian, si istri ini nikah dengan seorang yang pekerjaannya tukang ledeng, saudara. Nah, tetapi herannya setelah dia menikah dengan tukang ledeng ini, dia menjadi penyanyi terkenal yang suaranya direkam dan banyak orang membeli. Jadi ada wartawan tanya, Anda ini aneh, dulu suamimu guru olah vokal gak pernah denger nyanyi. Sekarang suamimu tukang ledeng kok nyanyi, laku lagi. Kenapa bisa begitu? Begini loh, saya dulu waktu nyanyi, suami saya itu kan guru olah vokal, pinter banget. Dia bilang pitch controlnya kurang, terlalu vibrasi. Oh agak fals. Jadi tiap kali saya nyanyi dikritik terus. Ah males saya nyanyi. Makanya saya tidak pernah terdengar nyanyi. Sekarang suami saya bukan guru olah vokal, tukang ledeng. Tiap hari benelin itu saluran ledeng, air begitu. Jadi waktu saya nyanyi, dia bilang, aduh suara kamu bagus banget. Ya dibandingkan sama bunyi air di ledeng ya bagus suara saya. Oh dia puji-puji. Dia bilang kamu mesti rekaman. Ayo pasti kalau kamu rekaman nanti laris kalau dijual. Maka rasa percaya diri saya muncul. Akhirnya saya rekaman dan laku. Saudara, apa yang membuat dia berhasil? Pujian, penghargaan. Karena itu mari kita juga memiliki sifat sedemikian. Jangan suka menyimpan kepahitan dalam hati. Kalau ada masalah jangan diperpanjang, bereskan. Belajar senyum, belajar menabur benih kebaikan.
Karena ketika kita jalin relasi yang baik, satu kali kebaikan itu akan berpulang kembali kepada kita. Saya pernah mendengar kisah ada seorang petani miskin satu kali mendengar ada seorang anak kecil yang berteriak-teriak. Rupanya dia ada di rawa-rawa dan hampir saja tersedot masuk ke dalam rawa itu dan mati. Petani itu mengambil galah dan kemudian menarik anak tersebut selamat. Ayah si anak ini ternyata seorang bangsawan yang kaya di Inggris dan dia mau kasih uang yang cukup banyak. Tapi si petani ini berkata, saya tidak mau terima, sudah kewajiban saya menolong orang lain. Oke, jika demikian, saya lihat kamu punya anak kecil, izinkan saya membiayai sekolahnya sampai dia menjadi mahasiswa. Dan itulah sebabnya anak itu dibiayai hingga jadi dokter. Dan akhirnya menjadi dokter ternama yang nama lengkapnya Sir Alexander Fleming. Dan dia adalah dokter terkenal karena menemukan penisilin, saudara-saudara. Obat yang mujarab. Nah, setelah Alexander Fleming ini dewasa, anak orang kaya yang tadi pernah mau tenggelam itu juga sakit. Sakitnya pneumonia, saudara. Dan waktu itu tidak ada obatnya sampai ditemukan penisilin yang digunakan oleh Alexander Fleming tersebut. Sehingga anak tersebut, anak orang kaya ini akhirnya sembuh. Bahkan di kemudian hari dia menjadi Perdana Menteri Inggris yang terkenal, Sir Winston Churchill. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menabur kebaikan, tanpa kita duga kebaikan itu akan kita tuai di kemudian hari. Makanya kalau kita mau bahagia dan berhasil, pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, berdamai dahulu. Bangun relasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Hal ketiga dalam prioritas kita untuk kita berhasil dan berbahagia adalah merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Alkitab mengatakan bahwa hitung dahulu, buat planning, buat perencanaan yang matang. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu. Banyak orang bilang, ya saya sih nggak punya tujuan hidup, pokoknya mengalir aja lah, mengalir. Lo mengalir tanpa arah itu hanyut, saudara-saudara. Kita ini harus tahu tujuan itu dengan jelas. Kalau saudara pergi ke terminal bus, mesti tahu. Saudara mau ke Jakarta, apa ke Surabaya, atau ke Semarang, atau kemana. Hidup kita juga harus punya tujuan. Itulah visi. Gambaran masa depan yang lebih baik yang kita ingin raih dengan pertolongan Tuhan. Saya perhatikan banyak gedung-gedung tinggi yang menjulang itu dimulai dari impian yang ada dalam benak seorang arsitek. Yang kemudian dia wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Saudara, kadang saya lihat ya ada anak mahasiswa, saya tanya, kamu kuliah jurusan apa? Jurusan ini. Kapan selesai? Ya mungkin 1-2 tahun lagi. Kamu setelah lulus akan jadi apa? Jawabnya apa? Ya yang penting lulus dulu lah. Lulus aja belum tentu. Loh saudara sekalian, ini kuliah kalau udah lulus nggak tahu mau jadi apa. Mestinya kan tahu sasaran kita jadi apa, lalu kita kuliah itu sesuai dengan bidang tersebut. Karena tidak tahu sasaran, ada orang yang lulus jadi insinyur, sarjana teknik, tapi kemudian jualan bakpao, saudara. Lo nggak salah jualan bakpao, tapi kalau memang mau jualan bakpao, ngapain saudara jadi sarjana teknik? Langsung aja jadi tukang bakpao, kan begitu. Makanya kita ini tidak akan sukses kalau kita tidak tahu sasaran, tujuan di dalam kehidupan ini. Orang yang punya visi, orang yang punya sasaran dan mengejarnya dengan sekuat tenaga, itu berhasil. Martin Luther King Jr.
Dia selalu berkata, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Orang kulit hitam akan diperlakukan sejajar dengan orang kulit putih. Orang dinilai bukan karena warna kulitnya, tapi karena kualitas karakternya. Dan akhirnya sekarang perbudakan tidak ada di Amerika. Bahkan Barack Obama, orang kulit hitam, menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Karena perjuangan seorang yang punya dream, punya visi, punya impian. Jadi tetapkan sasaran yang jelas dalam kehidupanmu. Seperti John Kennedy pernah berkata di tahun 60-an. Sebelum dasawarsa ini berakhir, Amerika harus sudah bisa mendaratkan manusia ke bulan. Dan akhirnya dengan upaya pada tahun 1969 dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Karena ada visi, ada cita-cita, ada tujuan. Saudara, tulislah target hidupmu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Saudara akan jadi apa? Dan saudara mulai buat strategi untuk mencapainya. Bukan hanya target secara jasmania, tapi target rohani. Aku mau baca Alkitab sampai habis 1 tahun ke depan. Aku mau belajar memuji menyembah Tuhan dalam doa pribadi, belajar main gitar. Banyak di antara saudara nggak bisa main gitar. Oh, saya nggak punya karunia. Enggak, bukan soal itu masalahnya. Engkau tidak punya target untuk belajar. Coba, kalau saudara setiap hari belajar main gitar, dituntun oleh seseorang, atau bahkan engkau membaca, membeli buku-buku lagu-lagu yang ada chordnya, engkau belajar. 1 jam belajar main gitar dalam setahun. Tahun depan bisa main gitar nggak? Pasti bisa. Karena apa? Saudara punya sasaran. Saudara mengerahkan tenaga untuk hal tersebut. Saudara yang bilang, aku nggak bisa masak. Kalau saudara latihan masak setiap hari, dalam berapa bulan saudara pasti bisa. Saudara, tentu dalam belajar yang kita kejar bukan kesempurnaan, tapi kemajuan langkah demi langkah. Nah, bukan hanya sekedar belajar gitar, masak, tapi ayo targetkan perkara-perkara besar, mimpi besar, dan mulai mewujudkan setahap demi setahap. Ada itikat yang baik, yang teguh, tapi juga ada ikhtiar yang kuat. Sayang banyak orang itikatnya baik, hatinya menggebu-gebu, ikhtiarnya, usahanya nggak ada, ya percuma. Itikat dan ikhtiar dua-duanya perlu, saudara. Dan kalau saudara mengalami kasih karunia dari Tuhan, dan engkau tetap bertekun ulet mengejar cita-citamu, saya percaya Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung, berhasil dan berbahagia. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya engkau mengutamakan Tuhan. Ini kunci keberhasilan. Yang kedua, berdamailah dahulu. Engkau mendahulukan relasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Itu kunci keberhasilan. Dan yang ketiga, saudara harus menghitung dulu. Artinya punya strategi, punya planning dalam menghadapi hidup ini. Bukan cuma mengalir saja. Dan kalau engkau punya target kesehatan, target bagi keluarga, target dalam pekerjaan, target rohani bahkan. Dan engkau sungguh mengerahkan potensi untuk meraihnya. Engkau akan berbahagia dan engkau akan berhasil. Siapa yang setelah mendengar firman Tuhan ini berkata, benar ya, firman Tuhan itu luar biasa. Saya mau memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup saya, supaya saya menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Kalau itu doa saudara, taruh tangan di dada, saya mau berdoa. Bapak, terima kasih, biarlah prioritas hidup kami benar, mengutamakan Tuhan, menjalin relasi yang baik dengan sesama, dan dalam diri kami punya visi, cita-cita yang baik. Dan kalau relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan orang baik, maka relasi dengan diri kami juga baik, maka kami percaya kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan atau menaruh tangan di hatinya. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan sehingga apa yang kami rancangkan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Tuhan ingin kita menjadi murid Kristus yang berbuah. Artinya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, tidak hidup bagi diri sendiri. Pohon mangga misalnya tidak pernah makan buah mangganya sendiri, tetapi orang lain yang menikmatinya. Nah, buah apa yang kita harus hasilkan? Pertama adalah buah pertobatan. Orang harus melihat perubahan nyata di dalam diri kita setelah kita percaya kepada Yesus. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Yang kedua adalah buah bibir. Perkataan kita tidak boleh meruntuhkan orang, tapi harus membangun, menguatkan, menghibur. Yang ketiga adalah buah Injil. Kita harus bersaksi memenangkan jiwa supaya seluruh keluarga, teman-teman kita akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita menjadi murid yang berbuah bagi Kristus. Amin. Buat kamu yang dewasa muda, kita ada acara gathering di tanggal 22-23 di Villa Aruna Bogor. Ayo daftarkan dirinya. Shalom, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah Natal GBI Bethel Harapan Indah Bekasi pada tanggal 14 Desember malam di gereja. Ajaklah saudara-saudara, rekan-rekan, supaya kita semuanya bisa mengalami sukacita Natal. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, berkatakan amin bagi apa yang sudah akan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.